Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini yaitu doa-doa yang akan terwujud di tahun 2021. Nah, buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran kira-kira doa apa yang nantinya bisa tercapai atau bisa terwujud di tahun 2021 ini, tetap terus ikuti PKK Trading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan PKK Trading kali ini. Oke, jadi teman-teman juga bisa ya ngelihat timenya nanti di bagian pick a card di menit keberapa, pel 1, pel 2, pel 3 di menit keberapa. Kalian bisa lihat semuanya di bawah link di deskripsi video ini. Oke, langsung saja seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan gunakan intuisi kalian untuk memilih ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita akan menebarkan 3 pilihan kartu. Oke, kita shuffle terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Yes. Kita mengambil kartu yang sesuai urutan ya. Ini pilihan kartu yang pertama, di sini kartu yang kedua, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Lalu bagaimana cara menggunakan intuisi gitu? Kalian bisa diam sejenak, renungi gitu. Kemudian mata kalian terfokuskan pada pilihan pel yang keberapa. Tiba-tiba gitu ya, kalian ada ngerasa vibrasi. Oh, aku kayaknya pilih pel kartu yang ketiga aja. Itu namanya yang dinamakan sebuah intuisi. Jadi seperti itu ya. Dan di sini pilih saja menggunakan intuisi kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain, jadi nggak apa-apa apabila teman-teman memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Dan ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama. Saya ucapkan selamat datang di tahun 2021 dan mudah-mudahan ya di tahun 2021 ini tahun yang jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tahun yang membahagiakan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman semuanya yang menjalankannya. Oke? Jadi langsung saja kita ambil kartu tarot versi pendamping, kita lanjut ya tadi ya. Kita ambil kartu tarot versi pendamping. Yaitu doa-doa yang akan terwujud di tahun 2021. Ada kartu
of Swords. Oke, kemudian ada kartu di sini, ada kartu Knight of Cup. Oke. Kemudian di sini ada dua kartu ya. Di sini ada kartu Queen, ada Knight of Cup, ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Knight of Swords. Oke, kemudian di sini ada kartu ini ya, The Hierophant. Sejenak saya tarik energi kalian secara kolektif ya. Oke, kita konsentrasi langsung pada tema pembahasan, yaitu doa-doa yang akan terwujud di tahun 2021. Yes. Di sini ada kartu Ten of Pentacle. Artinya mungkin di tahun 2021 kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan baru yang memang sejatinya belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Artinya apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Mungkin ya bisa saja gitu. Mungkin apabila kalian yang flashback ke belakang kemarin masih belum merasa menemukan cinta sejati kalian, mungkin di tahun 2021 ini gitu kalian akan merasakan gitu ya. Kebahagiaan karena sudah dipertemukan dengan cinta sejati kamu. Dan di sini aku merasa ya bahwa di tahun 2021 ini akan ada kebahagiaan yang benar-benar bisa kamu nikmati, benar-benar bisa kamu resapi gitu. Kebahagiaan yang sejatinya memang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Selain itu, aku di sini juga melihat ya ada aura cinta baru. Artinya apa? Mungkin apabila kalian di tahun 2020 kemarin masih belum merasa beruntung gitu ya mendapatkan seseorang yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan harapan kamu, sepertinya di tahun 2021 ini gitu. Cinta sejati kamu akan datang. Cinta sejati kamu yang memang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Memang bisa dibilang ini adalah salah satu impian yang memang sudah kamu harap-harapkan sejak lama gitu. Karena mungkin bagi diri kamu ya, kamu sudah merasa ini tuh sudah capek, sudah frustasi gitu. Kamu harus mengulang-ulang terus gitu, beradaptasi dengan orang baru, berkenalan lagi, putus lagi gitu. Atau kalau tidak gitu ya, kamu sudah merasa capek dipermainkan sama dunia percintaan. Dan di sini memang gitu ya, ini salah satu doa kamu yang memang sudah benar-benar sejak lama gitu. Mungkin apabila di tahun 2020 kemarin kamu belum dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa menggetarkan hati kamu, yang belum bisa benar-benar sesuai dengan harapan kamu, ya kamu berharap gitu, mudah-mudahan di tahun depan atau tahun-tahun yang lain gitu, kamu bisa dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Dan di sini aku melihat ya, memang ada di tahun 2021 ini kamu kedatangan sosok seseorang yang dalam artian tuh sesuai dengan harapan dan keinginan kamu, bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, bisa diajak untuk serius, bisa diajak untuk berkomitmen, intinya membangun sebuah hubungan yang benar-benar bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau ke jenjang yang lebih serius lagi. Di sini Clarissa juga melihat ya bahwa intinya tuh kayak di sini kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan yang benar-benar nyata gitu. Kebahagiaan yang memang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Atau mungkin saat ini dia sudah dekat dengan kamu, cuman memang kayaknya kamu belum begitu intens gitu. Dan saya percaya gitu, apabila saat ini kamu sudah merasa dekat dengan dia gitu, mungkin di beberapa bulan ke depan kamu akan lebih intens lagi sama dia. Artinya apa gitu? Ya mungkin yang flashback ke belakang kemarin, komitmen yang kalian buat itu masih belum begitu kuat gitu. Cuman di tahun 2020 beberapa bulan ke depan ini gitu, kamu akan merasa gitu ya, dalam artian tuh ikatan sebuah komitmen yang benar-benar dilandasi rasa kasih sayang yang sesungguhnya. Di sinilah gitu, kamu akhirnya tuh yang semula kamu kayak merasa sedih, ngerasa banyak beban gitu, akhirnya ya kamu bisa bernafas lega. Karena apa? Ya kamu mendapatkan aura dan warna baru di dalam kehidupan cinta kamu tentunya di tahun 2021 ini. Dan aku juga melihat ya ada sebuah keindahan gitu ya, keindahan
yang nantinya itu kamu rasakan. Keindahan apa? Ya keindahan karena kedamaian antara kamu dan dia nantinya itu benar-benar hidup berselaras, hidup bisa apa ya, dalam artian itu seharmonis mungkin gitu. Walaupun kalian ada perbedaan, cuman saya yakin itu tidak memutuskan gitu ya rasa sayang dan cinta kalian. Karena cinta sejati itu bukan menanyakan tentang kekurangan, tetapi bagaimana cara kita bisa apa ya, dalam artian memadupadankan gitu ya, memadupadankan antara kekurangan dan kelebihan, kita mix jadi satu sehingga menjadi sebuah keindahan dalam hubungan. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat ya bahwa mungkin selain itu kamu juga akan mendapatkan sebuah, mungkin tuh apa ya, di sini tuh bisa dibilang tuh apa ya, salah satu pencapaian gitu ya, salah satu pencapaian atau doa dan harapan kamu di tahun 2020 kemarin yang mungkin belum kamu dapatkan, ya kayaknya salah satu dari doa-doa kamu tersebut bisa berhasil dijawab gitu. Mungkin dari segi karir ada, mungkin dari segi kenaikan dari segi finansial ada gitu. Yang pasti apapun yang nantinya kamu dapatkan, kamu harus wajib mensyukuri apapun yang sudah diberikan sama Tuhan. Terus aku juga di sini melihat ya bahwa dia nanti menurut saya apabila dia memang sudah hadir ataupun dia belum hadir gitu, yang jelas intinya tuh kayak orang ini mampu apa ya, dalam artian membuat suasana baru yang jauh lebih indah daripada sebelumnya gitu. Kamu bisa merasakan nuansa keindahan gitu, yang ya memang gitu kamu pernah merasakan sebuah hubungan gitu, tapi rasanya sebahagia ini belum benar-benar kamu rasakan. Dan di tahun 2021 ini sepertinya hal tersebut bisa kamu dapatkan gitu. Memang antara kamu dan dia mungkin ada yang merasa ada perbedaan usia, ada yang merasa dalam artian itu tidak selalu sama gitu. Cuman pada saya yakin kalian berdua bisa sama-sama saling mengimbangi karena tujuan kalian sama gitu. Menginginkan sebuah hubungan yang benar-benar bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Tadi saya juga melihat ya bahwa sepertinya antara kamu dan dia ada beberapa hal gitu ya tentang pencapaian yang sebenarnya itu ingin sekali gitu kamu jalani bersama dia gitu. Mungkin tentang set plan, memikirkan planning di masa yang akan datang, mungkin memikirkan tentang langkah apa yang mungkin harus dilakukan setelah kalian benar-benar bisa memaknai hubungan kalian ini gitu. Nantinya kalian akan benar-benar memikirkan tentang set plan ke depannya antara kamu dan dia. Selain itu, aku juga di sini melihat ya, kamu akan merasakan sebuah rasa cinta dan kasih sayang yang memang benar-benar tulus dari hati gitu. Nantinya itu benar-benar bisa kamu rasakan dan bisa kamu bedakan gitu. Dimana kamu nantinya gitu ya menjalin hubungan bersama orang ini dan kamu bisa membandingkan dengan mantan kamu gitu. Bagaimana rasanya, bagaimana gitu ya perasaan kamu gitu. Kamu bisa nantinya itu benar-benar bisa merasakan sebuah perbedaan di mana orang yang benar-benar tulus sama kamu dan orang yang hanya main-main aja sama kamu. Yang intinya tuh hanya PHP aja, yang hanya mungkin tuh kayak kerasa sayangnya besar di awal. Kamu bisa membedakan nanti gitu. Jadi nantinya tuh rasa ketulusan tersebut tidak bisa kamu lihat, tetapi kamu sendiri dari hati kamu benar-benar bisa merasakan. Di sini memang ya bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini pun gitu ya sudah dalam artian tuh memang sudah ada keinginan berharap ya, dalam artian tuh kayak ya Tuhan mungkin tuh kayak di tahun 2021 ini gitu, pertemukanlah aku dengan seseorang yang bener-bener bisa diajak untuk berkomitmen gitu. Karena mungkin gitu ya kamu basically-nya kamu sendiri tuh kayak sudah merasa apa ya, sudah merasa pusing lah, sudah merasa capek kalau misalnya harus uji coba lagi gitu. Intinya tuh kayak cinta yang uji coba gitu, cinta yang benar-benar kayak nggak bisa diajak untuk serius gitu. Kamu sudah capek dengan hal yang seperti itu, dan makanya gitu di tahun 2021 ini dengan orang baru ini kamu bisa dalam artian tuh bisa apa ya, dalam artian tuh membangkitkan kepercayaan kamu bahwa cinta sejati itu masih ada. Jadi seperti itu. Di sini mungkin kalau dari segi usia dia memang lebih dewasa sih dari kamu. Cuman kamu jangan merasa berpikir ya gitu. Dengan perbedaan usia tersebut tidak menghalangi buat kalian bisa bersatu kok gitu. Karena sejatinya dia nantinya itu benar-benar bisa mengimbangi kamu walaupun ada perbedaan usia.
Selain itu, mungkin ya gitu, dia adalah seseorang yang benar-benar bisa membawa kamu sampai ke jenjang pernikahan gitu. Karena di sini energi cinta dan ketulusan dari dia itu kuat gitu. Walaupun nantinya kalian di awal kayaknya komunikasi yang kalian jalani nggak begitu intens gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, ya saya yakin gitu. Apabila kalian nanti berdua juga benar-benar bisa intens dengan sendirinya secara natural tanpa dibuat-buat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini aku juga ngelihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh menyenangkan gitu. Menyenangkan tuh apa sih? Ya rasanya kayak misal kamu komunikasi sama dia, auranya nggak ngebosenin gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang kita komunikasi sama dia bawaannya boring, bete gitu, pengen mengakhiri aja gitu, pengen mengakhiri komunikasi dengan dia gitu. Tapi kalau sama dia rasanya auranya benar-benar berbeda gitu. Kamu ngerasa betah, kamu ngerasa nyaman dan ingin selalu terkoneksi sama dia. Selain itu, aku juga di sini melihat ya, harapan besar dari dia juga sama sih seperti harapan kamu. Mungkin dia juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama seperti kamu. Dan tujuan dia di masa yang akan datang memang benar-benar mencari hubungan yang serius gitu. Jadi nantinya gitu, kamu jangan heran gitu apabila mungkin kamu jalan dengan dia gitu. Nantinya tuh kayak bener-bener apa ya, dia tuh kayak penasaran ingin tahu kamu lebih jauh lagi gitu. Karena basically dia juga tidak mau gitu. Dalam artian itu salah dalam memilih. Makanya gitu mungkin kamu yang nantinya tuh kayak ngerasa kok kayaknya orang ini tuh bagaimana ya, kok kesannya aku menjalin hubungan dengan dia kok lama banget gitu, kok kayaknya terlalu berputar-putar nggak jelas gitu, kok dia belum juga gitu menyatakan tentang keseriusan dia. Sebenarnya bukan hal itu yang ingin dia lakukan, tetapi orang ini ingin menghargai setiap proses yang terjadi, ingin tahu tentang kamu ini layak nggak untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dia gitu, kamu ini sesuai nggak dengan kriteria dia gitu. Karena bagi dia gitu masa depan bukanlah sebagai ajang uji coba atau permainan, dan di sini dia benar-benar mempertimbangkan betul gitu. Setelah dia benar-benar sudah mempertimbangkan gitu, saya yakin bahwa apa yang menjadi impian kamu gitu ya, apa yang menjadi impian kamu selama ini yang terpendam gitu, pasti dia berhasil mewujudkan gitu. Karena tujuan kamu kan benar-benar ingin sih gitu, nggak usah banyak gitu, nggak usah banyak orang gitu, satu aja yang penting bisa diajak serius, bisa diajak untuk lebih lebih bisa berkomitmen, diajak untuk bisa ya kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan lah gitu. Itu kan yang menjadi impian kamu. Dan makanya maka dari itu gitu, makanya orang ini tuh tidak ingin salah dalam memilih, karena yang dia cari bukan mencari kesenangan tetapi mencari keseriusan gitu. Kalau misalnya cari kesenangan mah banyak gitu, tapi bagi orang ini enggak gitu, mencari seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen. Di sini aku juga ngelihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh mungkin tuh apa ya, kalau misalnya kamu nantinya bisa bener-bener sampai menikah gitu, aku di sini melihat bahwa dia mungkin tuh kayak kamu dapat momongannya tuh kayak nggak lama-lama gitu. Karena basic di dia itu benernya itu kayak kalau bisa sih cari yang serius gitu, setelah serius diajak untuk menikah gitu, setelah menikah ya nanti secepat mungkin memiliki anak gitu. Jadi kayak ini orang tuh memang apa ya, mungkin dari segi usia dia gitu yang bisa menjadi faktor pemicu untuk dia cepat-cepat punya anak gitu, atau mungkin dari segi faktor keinginan dia sendiri gitu. Karena yang saya lihat tuh seperti itu, bahkan bisa dibilang mungkin banyak fantasi yang sudah kalian buat gitu, walaupun kalian bener-bener belum apa ya nantinya itu, walaupun kalian nantinya bener-bener belum menikah, tapi kayak fantasi antara kamu dan dia kayak sudah membayangkan kehidupan setelah menikah gitu, bersama dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa bisa dibilang orang ini tipikal seseorang yang enak diajak untuk ngobrol, enak diajak untuk berkomunikasi, enak diajak untuk humoris gitu. Ini orang ini bisa apa ya, berbaur dalam suasana apapun. Terus orang ini juga memiliki sisi ketegasan gitu ya, sisi ketegasan yang memang benar-benar belum pernah kamu dapatkan sebelumnya gitu. Mungkin ya kamu pernah gitu berkenalan sama orang tegas di awal, tapi ujung-ujungnya sisi kedewasaan, sisi ketidakdewasaan dari dia muncul gitu. Alhasil apa? Ya saling membesarkan ego satu sama lain, saling membesarkan apa ya, ego satu sama lain gitu. Cuman kalau orang ini menurut saya memang sisi kedewasaan dia sudah tercipta sejak dulu gitu. Dalam artian tuh mungkin dari dari cara orang tua dia mengajarkan dia untuk benar-benar bisa dewasa dan bertanggung jawab gitu. Jadi makanya dia bawa sampai saat ini. Jadi intinya kalau orang ini masalah kedewasaan mah nggak perlu diragukan gitu. Karena memang orang ini bisa dibilang tuh sudah siap gitu ya dari segi lahir maupun batin gitu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Mungkin orang ini
apa ya, mungkin apabila kamu deket dengan dia nantinya itu yang kayak cenderung lebih lebih lama, lebih apa, kok ini belum ngajak-ngajak nikah atau bagaimana gitu. Itu tandanya orang ini masih dalam artian tuh ingin mempelajari sisi detail kamu lebih dalam lagi gitu. Karena orang ini tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apalagi tentang masalah jodoh atau pendamping hidup. Clarissa melihat bahwa sepertinya antara masa lalu kamu dan masa lalu dia sama gitu ya. Apalagi sama dunia percintaan, sama-sama kelam, sama-sama memiliki sisi yang buruk gitu. Dimana kamu pernah dipermainkan dan dimana dia juga pernah dihianati gitu. Jadi kayak kisah cinta kamu dan kisah cinta dia sama. Makanya orang ini tidak ingin lagi gitu. Dalam artian tuh kayak apa ya, mencari seseorang yang nggak bisa diajak serius karena yang dia cari adalah pendamping hidup yang benar-benar dia bisa diajak untuk sama-sama berkomitmen, sama-sama berkorban, sama-sama berjuang demi menggapai satu tujuan yaitu kebahagiaan. Terus aku juga di sini ngelihat ya bahwa kemungkinan besar orang ini juga orang yang mampu membebaskan kamu dari rasa keterpurukan, dari rasa tertekan yang sebelumnya kamu rasakan mungkin di tahun 2020 kemarin gitu ya. Mungkin masih ada sisi trauma dari kamu, mungkin masih ada rasa sakit hati yang ditinggalkan sama bekas mantan kamu. Cuman ya orang ini hadir memang apa ya, memang itu kayak dikirimkan Tuhan untuk menghealing kamu, untuk menyembuhkan rasa luka yang sempat kamu rasakan di tahun 2020 kemarin. Dan di sini nantinya ya kamu benar-benar akan merasa terbebas dari keterpurukan tersebut gitu, walaupun nggak 100% gitu, tapi setidaknya ya apa ya, mungkin kondisi psikologis kamu jauh lebih baik daripada sebelum kamu ketemu sama dia gitu. Hmm, di sini apa ya, dia hadir gitu ya, dia hadir nantinya gitu, dia hadir bener-bener hadir di tahun 2021 ini bener-bener seolah itu kayak membawa kebahagiaan baru dan kepastian baru yang memang bagi kamu gitu, kamu belum pernah merasakan gitu ya, seseorang yang bener-bener tulus sama kamu, seseorang yang bener-bener memperjuangkan kamu gitu, dan dia datang gitu ya di tahun 2021 ini bagi kamu seolah-olah dia hadir membawa kebahagiaan baru, membawa nuansa baru, membawa intinya tuh hal positif gitu yang benar-benar bisa kamu rasakan. Karena ya bisa dibilang di tahun 2020, di tahun 2020 kemarin tuh kamu merasa kayak menjalin hubungan cinta kayak dalam sebuah prank gitu. Dalam artian tuh ya kamu masuk dalam jebakan Batman gitu, yang artinya itu kayak dia rasa kesungguhan dia gitu ya begitu besar, memang tujuan dia untuk mendapatkan hati kamu, tapi setelah dia berhasil mendapatkan hati kamu gitu nyatanya zong gitu, cinta yang pernah dia ucapkan ternyata cinta yang palsu, janji yang pernah dia buat ternyata juga janji palsu juga gitu. Dan orang ini bener-bener menurut saya berbeda gitu, dia datang membawa kepastian, membawa kebahagiaan yang nyata, dan orang ini juga bisa dibilang bisa dipercaya gitu karena mungkin basically dia itu udah dewasa, orangnya jujur gitu. Terus orang ini juga orang yang mampu membahagiakan kamu walaupun bentuk bahagia yang dia berikan sama kamu sebenarnya sederhana gitu. Tapi dari rasa ketulusan dia, dari cara dia memperlakukan kamu, itu yang membuat kamu udah spesial daripada yang lain gitu. Intinya tuh dia bener seseorang yang bisa membuat hati kamu merasa berbunga-bunga, merasa bahagia daripada sebelumnya gitu, daripada sebelum datangnya dia. Dan di sini orangnya enak sih gitu. Memang kamu kesannya di awal gitu, kamu itu kayak kayak masih ngerasa bahwa masih ada hal yang ditutup-tutupin sama dia. Tapi apabila kamu sudah tahu dia gitu, kamu benar-benar begitu apa ya, begitu paham gitu bahwa dia aslinya itu orang yang terbuka gitu. Tapi memang terbukanya itu pada saat yang kamu sudah deket banget sama dia gitu. Mungkin kalau di awal sih ya mungkin dia terbuka gitu, tapi terbukanya masih belum full secara 100%. Baru kalau misalnya dia sudah ngerasa nyaman sama kamu sudah ngerasa nyaman sama dia, dan mungkin kamu sudah melewati beberapa proses yang begitu panjang gitu, baru orangnya itu bisa kelihatan gitu kalau dia itu sebenarnya orang yang terbuka banget gitu, orang yang terbuka terhadap pasangan, ini itu seperti itu. Walaupun nantinya gitu ya, dalam artian tuh memperjuangkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan tersebut juga banyak halangan dan rintangan, tapi dia percaya bahwa nantinya antara kamu dan dia benar-benar bisa melewati gitu, karena antara keinginan kamu dan keinginan dia itu sama gitu. Dalam artian tuh sama-sama mencari keseriusan, sama-sama mencari jenjang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi makanya dia benar-benar percaya bahwa apa ya, benar-benar percaya bahwa ini itu
dia bisa melewati gitu. Dia bisa bersabar melewati segala apapun yang dihadapkan sama Tuhan. Dan di sini ada kartu The Hierophant. Selain itu, orang ini juga memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Walaupun dia mungkin bukan tokoh agama, tapi dari segi iman, dia bisa dibilang tuh masih memiliki iman yang sangat kuat gitu. Ya, walaupun dia bisa dibilang tuh apa ya? Ya, manusia memang manusia itu adalah makhluk yang dalam artian tuh makhluk yang penuh dosa gitu. Tapi setidaknya orang ini masih memiliki nilai iman di dalam hidup dia. Dan orang ini mungkin gitu ya, yang akan banyak mengajarkan kamu tentang ya sila-sila keimanan gitu. Jadi bukan hanya ngebuat kamu bahagia di dunia, tapi orang ini juga mampu bisa membuat kamu bangga atau bahagia di alam sana. Jadi seperti itu di akhirat sana. Memang bisa dibilang tuh cara dia dalam mencintai kamu sederhana, tapi tapi entah kenapa gitu, kamu nantinya tuh benar-benar ngerasa ini orang berbeda daripada yang lain gitu. Padahal yang dilakukan sederhana tapi mampu bikin kamu bahagia. Terus Clarissa juga melihat orang ini tipikal seseorang yang suka berkorban dan suka berjuang. Tapi ya kita udah tahu gitu ya gitu. Kita juga nggak boleh nih gitu dalam arti menyia-nyiakan perjuangan dia, menyia-nyiakan pengorbanan dia. Sekecil apapun perjuangan dan pengorbanan dia yang sudah berusaha dia tunjukkan sama kamu, ya kita tetap harus menghargai. Terus juga di sini mungkin kamu nantinya akan kurang lebih gitu ya. Kamu nantinya akan banyak belajar apalagi tentang norma-norma keagamaan atau keimanan sama dia gitu. Yang jelas orang ini tuh banyak sisi positif yang nantinya tuh bener-bener bisa kamu kagumi gitu. Jadi kamu bukan cuma kagum dari fisik dia, bukan cuma kagum dari apa yang dia punya, tapi mungkin salah satu hal yang bener-bener bisa bikin kamu kagum adalah cara dia sayang sama kamu, cara ketulusan dia dalam mencintai kamu, dan keimanan dia. Itu yang mungkin tuh salah satu hal yang benar-benar membuat kamu itu merasa, hati kamu itu kayak merasa tergetar gitu. Kamu merasakan cinta yang secinta-cintanya itu baru pertama kali ini. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat. Oke, di sini ada kartu yang pertama, ada kartu Eight of Cups. Kemudian di sini ada kartu yang kedua, ada kartu The Lovers. Wow, kartunya bener-bener menggugah hati ya. Oke, ada kartu Queen of Cups sama ya di Queen of Wands. Di sini ada kartu Queen of Cups. Kemudian ada kartu The Magician. Dan di sini ada kartu Ace of Cup. Clarissa melihat ya bahwa dalam artian tuh nanti ketika kamu jalan bersama dia gitu, entah kenapa gitu, kamu benar-benar bisa melupakan semua dendam, semua kesal gitu ya, semua trauma yang pernah kamu rasakan di tahun 2021 kemarin. Dan keinginan kamu hanya ingin menatap masa depan bersama dia. Ya mungkin ini juga bisa dibilang tuh apa ya, karena orang ini mampu menghadirkan ketulusan, karena orang ini mampu menghasilkan kebahagiaan yang nyata gitu. Makanya kamu dalam artian tuh ya udah aku mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan aku akan menatap masa depan bersama dia, bersama orang yang kamu sayang. Di sini ada kartu The Lovers gitu. Mungkin apa ya, dalam artian tuh orang ini yang bener-bener nantinya tuh bisa bikin kamu merasa cemburu. Cemburu apabila dia dideketin orang lain, cemburu takut kehilangan dia gitu. Cuman ya mungkin apabila kamu merasakan hal yang seperti itu, berarti kamu sudah jatuh cinta yang 100% sama dia. Jadi ini hal yang wajar gitu. Dan dia pun juga nggak ngerasa risih kok ketika kamu cemburui, asalkan cemburu kamu masih dalam batas kewajaran gitu. Kalau misalnya melebihi batas kewajaran, ya nanti takutnya dia sendiri yang ngerasa risih gitu. Jadi di sini peran penting dari kamu, secemburu-cemburunya kamu, ya kamu harus bisa mengontrol rasa kecemburuan kamu gitu. Sebisa mungkin kamu harus selalu berpikir positif gitu. Selalu berpikir positif, yakin apabila dia bisa dipercaya. Jadi seperti itu.
Terus di sini kamu nantinya itu bener-bener akan apa ya? Bener-bener akan melihat, bukan melihat sih, bener-bener kamu nantinya itu bener-bener akan merenungi, akan bener-bener kamu resapi gitu. Hubungan yang kamu jalani bersama dia ini bener-bener kamu resapi nantinya gitu. Dalam artian tuh ya kamu bisa membandingkan sendiri gitu. Ketika jalan sama dia berapa persen bahagianya gitu. Ketika sama masa lalu kamu gitu, berapa persen bahagianya. Kamu bisa membandingkan. Disitulah nantinya tuh kamu bisa mempertimbangkan gitu ya. Dalam artian tuh nih orang layak nggak gitu untuk kamu jadikan sebagai calon pendamping hidup kamu gitu. Nih orang bener-bener bagus nggak gitu, bisa dipercaya nggak. Nantinya benar-benar kamu bisa menilai gitu, dan nantinya apa yang kamu simpulkan ya benar saja gitu, bahwa dia memang tipe seseorang yang bisa untuk diperjuangkan dan bisa untuk kamu harapkan. Walaupun kesannya dia di awal berkesan tertutup gitu, cuman ya apa yang kamu lihat saat ini gitu, semuanya kan butuh proses gitu. Nggak semua orang gitu langsung terbuka di awal, terkadang juga butuh proses gitu. Dia pasti akan terbuka apabila memang waktunya sudah tiba, dan apabila memang saat ini kamu merasanya itu bahwa orang ini tuh kayak masih belum bisa terbuka secara 100% sama kamu, ya itu hal yang wajar gitu. Kamu nggak perlu curiga, kamu nggak perlu berpikir yang aneh-aneh gitu. Karena apabila kamu sudah benar-benar deket banget sama dia dan proses yang udah kalian lewati begitu banyak, begitu panjang, saya yakin bahwa dia tipikal seseorang yang terbuka sama kamu. Jadi buat kamu sih nggak usah khawatir. Terus untuk masalah harapan dia memang juga besar gitu. Untuk masalah perasaan dia ke kamu juga besar. Untuk masalah cinta ke kamu juga bisa dibilang tuh cintanya itu begitu besar, begitu meluap-luap. Karena apa? Ya bisa dibilang bentuk rasa cinta dia ke kamu ini cinta yang tulus. Rasa sayang dia ke kamu ini juga sayang yang tulus gitu. Makanya kalau untuk masalah hati, buat orang ini nggak perlu diragukan gitu. Karena bisa dibilang hubungan kalian yang nantinya akan kalian jalani bisa menjadi hubungan yang berkualitas. Bagaimana sih hubungan yang berkualitas gitu? Ya dalam artian tuh hubungan yang berkualitas itu adalah hubungan yang seberapa bahagia gitu kamu menjalani kehidupan bersama dia dibandingkan dari penderitaan gitu. Jadinya tuh bisa dibilang tuh apa ya, lebih banyak bahagianya lah gitu dibanding kamu merasa sedih, dibanding kamu merasa menderita. Itu yang namanya hubungannya benar-benar berkualitas gitu. Terus di sini ada kartu The Lovers juga. Waduh. Oke, di sini juga ada kartu Six of Pentacle. Kemudian di sini juga ada kartu Nine of Cup. Kemudian ada kartu The Fool. Ada kartu ini ya, Queen of Swords. The Lovers menggambarkan tentang sisi apa adanya dia dalam mencintai kamu. Jadi bisa dibilang tuh dia nggak minta apa-apa dari kamu gitu. Selain meminta keseriusan, selain meminta komitmen gitu, selain meminta apa ya, dalam artian tuh kamu bisa nggak gitu diajak untuk yang bener-bener serius gitu. Karena nggak ada hal lain yang dia cari, dan dia juga bukan tipe orang yang menuntut. Terus juga di sini sebenarnya impian dan harapan dia itu cuma satu sih gitu. Dalam artian tuh hubungan yang saat ini sedang dia jalani itu tidak berjalan sia-sia. Artinya itu apa? Ya sudah, saya ini berkorban mati-matian, berjuang mati-matian ini cuma untuk satu gitu. Cuma untuk satu apa gitu. Ya sebisa mungkin hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan, itu yang dia harapkan. Mungkin kamu nantinya juga apa sih ya, dalam artian tuh bisa dibilang tuh bisa di dalam diam kamu gitu ya, kamu nanti benar-benar akan merasa yang kayak apa ya, bahagia sebahagia bahagianya. Karena apa ya, apa yang kamu cari itu ternyata bisa kamu dapatkan, seseorang yang sesuai dengan harapan dan doa kamu selama ini. Terus juga di sini ada kartu The Fool. The Fool menggambarkan tentang intinya itu dia datang di dalam hidup kamu ini adalah sebuah langkah baru untuk menjemput keseriusan, untuk menjemput kebahagiaan di masa yang akan datang.
Terus di sini ada kartu Queen of Swords. Memang gitu ya, mungkin bagi diri kamu gitu ya, cinta itu masih butuh kewaspadaan gitu. Terkadang kamu yang hati-hati aja masih salah dalam melangkah dan salah dalam memilih gitu. Ya, apabila memang bagi kamu itu baik untuk kamu lakukan, ya lakukan, nggak masalah gitu. Tapi juga jangan terlalu over gitu. Dalam arti itu over yang kayak kamu bener-bener kayak ngerasa takut nih, kamu bener-bener kayak terlalu waspada nih karena kamu takut dipermainkan gitu. Ya jangan segitunya juga gitu. Waspada, apa sih, waspada boleh-boleh aja asalkan dalam batas kenormalan. Artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin tuh kamu bener-bener harus hati-hati dalam langkah, dalam itu ya tuh nggak langsung gerusa-gerusu dalam memilih, bener-bener menikmati setiap proses. Saya yakin apabila kamu bener-bener bisa bersabar lagi dan tidak terlalu gerusa-gerusu gitu, kamu akan menemukan orang yang pas gitu, daripada yang Indah tuh kayak cepet-cepet deh, dalam arti tuh aku berambisi nih, umur aku udah segini, udah waktunya aku merit nih gitu. Nanti takutnya apa? Justru malah kamu menemukan orang yang kurang tepat. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Di sini untuk pilihan pel yang kedua. Oke, ini kita geser terlebih dahulu. Kartu yang kedua ada kartu King of Cup. Wow, kartunya keren sih. Oke. Kita coba lihat. Doa dan harapan yang akan terwujud di tahun 2021. Di sini ada kartu The Moon. Kemudian ada kartu King of Wands. Kemudian di sini juga ada kartu Seven of Pentacles. Oke. Di sini juga ada kartu ini ya. Six of Pentacles. Oke, kita ambil yang atas. Ada kartu Four of Swords. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu doa-doa dan harapan yang akan terwujud di tahun 2021. Di sini ya, mungkin flashback ke belakang kemarin, di tahun 2020 kemarin, kamu sudah benar-benar banyak mengerahkan tentang kesabaran kamu. Artinya itu apa? Sabar dalam menghadapi dia, sabar dalam menghadapi segala ujian gitu, sabar dalam menyikapi sikap dia yang terkadang suka dingin sama kamu, yang terkadang suka ngeghosting gak jelas, yang terkadang suka tidak memberikan kamu sebuah kepastian. Dan intinya tuh masih banyak hal yang kamu rasakan tuh di tahun 2021 kemarin. Kamu kemarin tuh bener-bener apa yang sudah kamu lakukan tuh sudah bener-bener ya, dalam artian tuh kamu sudah bener-bener bersabar, kamu sudah bener-bener tabah gitu. Kalau tidak tabah dan sabar gitu, mana mungkin kamu bisa mempertahankan hubungan kamu bersama si doi sampai detik ini gitu. Cuman ya begitu yang saya lihat gitu. Begitu banyak sebenarnya itu kepedihan, kepahitan tuh yang kamu tahan di tahun 2020 kemarin gitu. Bahkan bisa dibilang kamu sebenarnya ingin dalam arti tuh lepas dari segala penderitaan gitu ya di tahun 2020 kemarin. Tapi apa daya kamu gitu. Ya mungkin di sini tuh kayak apa ya? Kamu adalah tipikal seseorang tuh yang kamu bisa menerima dengan apa adanya pasangan kamu gitu. Dalam artian ya mungkin dari sisi itulah yang kamu kerahkan gitu. Dari sisi kekurangan dia gitu ya, ya bisa dibilang tuh banyak kurangnya daripada lebihnya gitu. Contoh saja gitu, dia nggak bisa ngimbangin kamu, dia nggak bisa ngertiin kamu, maunya selalu dibenarkan dan kamu selalu disalahkan. Dan itu pun juga sudah kamu lakukan gitu. Kamu selalu berusaha mengalah gitu, kamu berusaha mengimbangi dia, walaupun kamu merasa bahwa hubungan ini merasa tidak diperadilkan, kamu merasa tidak mendapatkan sebuah perlakuan yang sama. Tapi ya tetap gitu ya, karena kamu orangnya menerima kekurangan pasangan kamu, ya sudah gitu. Ya mau nggak mau kamu harus terima gitu. Cuman ya sebenarnya gitu, di balik kesedihan yang kamu rasakan kemarin, kamu juga sebenarnya itu ingin sekali gitu menghirup
udara kebahagiaan, menghirup apa ya, udara kepastian. Itu semuanya sebenarnya juga salah satu mimpi kamu gitu. Cuman apabila kamu memang melihat flashback ke belakang kemarin pasangan kamu yang seperti itu gitu, kamu jadi yang kayak seolah-olah itu kayaknya dia mampu membahagiakan aku gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Lawang dia ngertiin dan ngimbangin aku aja nggak bisa gitu, bagaimana cara dia membahagiakan aku gitu. Yang ada malah bikin kamu menjadi beban, yang ada malah bikin kamu kayak merasa sedih gitu. Dan banyak hal gitu ya, kesedihan tuh yang kemarin flashback ke belakang kemarin itu bener-bener kamu rasakan. Apalagi terkadang apabila sikap dia suka ngeghosting nggak jelas, apalagi dia yang tiba-tiba dingin sama kamu, yang seolah-olah itu udah nggak respect dan peduli lagi sama kamu. Ini yang justru malah membuat kamu jadi semakin bingung. Kenapa bingung? Ya iyalah gitu, kamu sudah berusaha sabar, kamu sudah berusaha menerima kekurangan dia, tapi kenapa gitu dia malah justru seperti itu gitu. Dalam artian tuh ya selalu menyalahkan kamu selalu nggak pernah benar di mata dia gitu. Dan intinya tuh kayak kamu mungkin dimaki sama dia gitu. Dan yang kayak seolah-olah itu bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak bisa dibilang tuh segala sesuatunya deh gitu. Itu tuh kayak kamu bener-bener menerima dengan penuh kesabaran di flashback 2020 kemarin. Dan di sini Clarissa melihat bahwa di tahun 2021 ini sepertinya ada nuansa baru yang bisa benar-benar kamu rasakan. Mungkin di tahun 2020 kemarin gitu, kamu memang lebih banyak apa ya, dalam artian tuh ya senengnya ada sih gitu. Cuman bisa dibilang tekanan batin kamu juga berat gitu. Berat karena ulah dia gitu, terutama ulah dia. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini bener-bener gak bisa bikin kamu bahagia sama sekali. Yang ada selalu bikin kamu merasa cemas dan khawatir gitu. Apalagi apabila orang ini tuh kayak sempat kayak nggak pernah memberikan kamu kabar sampai beberapa hari. Dan yang bikin kamu kesel gitu ketika kamu WA dia gitu, bukan dibales tapi malah dibaca doang. Siapa yang nggak kesel gitu, sedangkan dia online gitu. Di sini otomatis kamu merasa khawatir gitu. Loh, lawang aku ini posisinya apa gitu. Aku juga butuh perhatian dari kamu, aku juga butuh kasih sayang sama kamu gitu. Lalu kenapa gitu? Seolah-olah flashback ke belakang kemarin dia tuh kayak selalu menghindar dari kamu. Ini kan yang membuat kamu itu kayak ngerasa bingung gitu. Bingung harus berbuat apa lagi gitu. Karena sabar sudah kamu lakukan, ngertiin dia juga sudah kamu lakukan. Menerima kekurangan dia juga sudah kamu lakukan. Lalu apa lagi gitu? Kamu bener-bener bingung gitu. Dan di sini sampai akhirnya tuh ya udah deh, aku saat ini coba gitu. Dalam artian tuh kayak ngelus dada aja, terima apa yang dia lakukan. Cuman dengan kamu memperlakukan dia seperti itu, bukannya dia tambah ada perubahan gitu, justru malah semakin cuek, tak peduli gitu ya, tak peduli terhadap apa yang kamu lakukan. Dan sampai bener-bener tuh kayak kamu berdoa sama Tuhan gitu, ya Tuhan, dalam arti tuh kamu meminta gitu, apabila dia memang yang terbaik untuk aku gitu ya, coba gitu ya, rubahlah dia, atau setidaknya itu dia jauh lebih baik daripada sebelumnya dan bener-bener bisa membahagiakan kamu kelak gitu ya. Kalau memang dia udah nggak bisa diharapkan gitu, ya sudah gitu, kamu serahkan aja semuanya sama Tuhan. Dan sepertinya doa kamu di tahun 2021 ini sepertinya berhasil terjawab gitu. Walaupun kamu nggak melihat perubahan dia secara signifikan gitu, cuman nantinya akan ada sebuah transisi hubungan yang bisa kamu rasakan gitu. Mungkin kemarin gitu ya, dia masih suka hilang-hilangan, dia masih suka ngeghosting. Intinya tuh dia benar-benar nggak bisa diharapkan. Di tahun 2021 ini sepertinya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dimana orang yang seolah-olah itu kayak bener-bener, misal nih ya, si doi ini kayak nggak ada perubahannya, bahkan bisa dibilang tuh cenderung kemunduran yang kamu rasakan gitu. Cuman di tahun 2021 ini sepertinya dia jauh lebih baik daripada sebelumnya, walaupun perubahannya nggak total gitu, tapi hal tersebut benar-benar bisa kamu rasakan. Di tahun 2021 kemarin, di tahun 2021 nanti kamu juga akan melihat ya sisi keseriusan dari dia gitu. Mungkin flashback ke belakang kemarin sebelumnya ya, kamu hanya merasa ya bahwa hubungan ini tuh kayak serasa main-main aja gitu, karena kamu nggak mendapatkan sebuah kepastian dan keseriusan dari dia. Dan di tahun 2021 ini sepertinya dia lebih menekankan komitmen yang sudah dilanggar flashback ke belakang kemarin gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu kayak di tahun 2021 kemarin lebih bisa memberikan komitmen dan kepastian gitu, biar kamu tahu gitu, kamu berhentinya di mana, berjuangnya di mana. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa mungkin kamu lebih bisa bahagia lagi dibanding tahun 2020 kemarin. Bahagia kenapa gitu? Ya ternyata orang yang kamu harapkan, orang yang kamu pertahankan sampai detik ini, ternyata masih ada sisi plusnya, sisi perubahan dari dia gitu. Ya setidaknya kan itu membuat kamu
bahagia gitu daripada dia nggak berubah sama sekali. Ya memang berubahnya nggak secara total gitu, tapi setidaknya dengan sedikit berubah jauh lebih baik, itu yang membuat kamu jadi lebih lega gitu. Dia nantinya juga jauh lebih perhatian, jauh lebih menunjukkan tentang bentuk kasih sayang dia, dan intinya itu ya yang semula kamu kayak udah angkat tangan, udah nggak bisa menatap masa depan bersama dia gitu. Setidaknya ya masih ada lah gitu ya pertimbangan untuk dia untuk kamu pertimbangan di masa yang akan datang gitu. Dalam artian tuh kamu jadi ada lebih semangat lagi untuk mempertahankan hubungan ini gitu, karena melihat dianya yang ada sedikit perubahan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa lambat laun dia juga bisa membahagiakan kamu, walaupun cara yang dia lakukan tuh sebenarnya sederhana gitu, tapi itu nantinya tuh benar-benar bisa membuat kamu merasa bahagia gitu, daripada flashback ke belakang kemarin gitu, boro-boro bahagia gitu, tinggalkan penderitaan iya gitu, kalau bahagia enggak gitu. Dan di tahun 2021 ini gitu, sepertinya dia lebih ngerti kamu gitu, tahu tentang bagaimana cara membahagiakan pasangannya walaupun dengan cara sederhana. Terus kamu nantinya juga lambat laun akan meninggalkan kesedihan yang seperti kamu rasakan di tahun 2020 kemarin gitu. Jadi nantinya tuh kamu bener-bener akan bertransisi gitu ya, dari kegelapan menjemput masa depan yang jauh lebih terang, jauh lebih indah daripada sebelumnya. Dan mungkin orang ini juga nantinya tuh bener-bener apa ya, akan ada salah satu janji dia tuh yang mungkin tuh ditepatin walaupun nggak semuanya gitu, karena di sini yang saya lihat dia di awal tuh kayak begitu banyaknya janji yang dia buat gitu, tapi sampai detik ini pun sepertinya masih belum ada yang dia kabulkan gitu. Dan di tahun 2021 ini ya mungkin orang ini tuh akan memperlihatkan tentang sisi keseriusan dia gitu ya, mungkin akan apa ya, menepati salah satu janji yang pernah dia ucapkan sama kamu gitu. Dan bagaimanapun juga ya kamu sebisa mungkin harus bisa menghargai gitu, daripada dia nggak berubah sama sekali dan nggak bisa menepati janji sama sekali gitu. Jadi apapun nantinya ya kamu tetap harus bisa menerima. Terus juga di sini mungkin yang kamu flashback ke belakang kemarin, kamu merasa bahwa kayak kamu merasa hubungan ini semakin lama semakin dingin gitu. Kamu nantinya di tahun 2021 lambat laun akan apa ya, akan lebih hangat dan romantis lagi gitu. Walaupun ya apa ya, dalam artian tuh perubahannya memang bener-bener kayak nggak langsung 100% sih, bener-bener bertahap gitu. Tapi setidaknya kan jauh lebih bagus daripada kamu semakin lama semakin dingin, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa dia nantinya tuh bisa dibilang tuh akan lebih tahu kamu, akan lebih bisa ngertiin kamu tentang apa yang kamu mau gitu. Dia jadi lebih ngerti. Intinya tuh dia lebih peka daripada sebelumnya. Karena flashback ke belakang kemarin nggak peka sama sekali menurut saya gitu. Bahkan bisa dibilang tuh walaupun kamu pakai 1000 kode, 1000 apa, ya percuma gitu. Kayaknya orang ini nggak bener-bener apa ya, dalam artian tuh hati dia tuh hati beton gitu, hati yang bener-bener nggak bisa merasakan bagaimana perasaan pasangannya. Dan di tahun 2021 ini dia jauh lebih peka gitu, lebih peka. Mungkin kamu ngerasa sedih walaupun apa, dan mungkin orang ini juga akan apa ya, dalam artian tuh kalau meminta maaf secara langsung sih enggak gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasakan dia minta maaf secara langsung karena mungkin flashback ke belakang kemarin dia belum bisa membahagiakan kamu. Mungkin kalau buat yang merasa dia nggak bisa mengungkapkan kata minta maaf secara langsung, ya dia tunjukkan dengan hal yang nyata gitu. Mungkin dengan perubahan dia, itu kan juga salah satu cara bentuk rasa minta maaf dia, karena mungkin flashback ke belakang kemarin dia masih belum bisa berubah, dia masih belum bisa buat kamu bahagia, malah bikin kamu sedih dan khawatir gitu. Dan dengan di tahun 2021 ini gitu, dia berubah menjadi baik, itu kan juga salah satu bentuk kata minta maaf dia walaupun nggak secara langsung. Terus juga di sini kamu lebih mungkin tuh apa ya, setelah kamu bener-bener merenungi gitu ya, merenungi tentang apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin gitu, kamu jadi kayak ngerasa banyak bersyukur sama Tuhan gitu, karena ya kamu merasa di balik kesedihan ya tentunya masih ada kebahagiaan yang benar-benar bisa kamu rasakan gitu. Terus juga di sini aku juga melihat ya, mungkin ada salah satu juga pencapaian yang bisa kamu dapatkan. Pencapaian apa gitu? Ya mungkin tuh flashback ke belakang kemarin kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dia. Dan di tahun 2021 gitu, kamu akan mendapatkan kepastian gitu. Biar kamu itu tahu gitu, kamu berhentinya di mana, finishnya di mana, kamu harus bertahan seperti apa gitu, dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya gitu. Terus aku juga melihat ya bahwa mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak hari-hari kamu bener-bener udah nggak bisa deh tersenyum gitu. Cuman di tahun 2021 ini
ya sepertinya senyum kamu bisa kembali gitu ya, kembali seperti sedia kala. Karena ya melihat semakin lama semakin hari hubungan kamu semakin membaik daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu The Moon gitu ya. Kartu The Moon tuh mungkin sih bagi kamu di awal kamu nggak, dalam artian tuh nggak langsung percaya aja gitu, nggak langsung percaya bahwa dia benar-benar bisa berubah. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring dengan dia menunjukkan cara perlahan tentang sisi perubahan dia gitu, kamu jadi percaya dan yakin bahwa ternyata orang ini tuh kayak perubahannya tuh walaupun gak signifikan tapi masih ada niat gitu ya di dalam mental dan di dalam diri dia gitu, sehingga ya kamu masih ada keinginan untuk mempertahankan hubungan bersama dia. Terus di sini Clarissa ngelihat ya, di sini ada kartu King of Wands. Kartu King of Wands di sini tuh kayak menggambarkan tentang, bisa dibilang tuh mungkin flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu sempat sih dalam artian tuh menghadapi dalam situasi yang bener-bener dingin banget gitu, menghadapi sisi dia tuh yang kayak nggak bisa menghangatkan suasana gitu. Bisa dibilang tuh setelah dingin jadinya bentrok gitu. Cuman ya di tahun 2021 nanti hubungan kamu akan jauh lebih akan lebih membaik gitu ya, semakin hangat, semakin indah gitu ya, semakin indah daripada sebelumnya. Karena apa? Ya dia lambat laun bisa menunjukkan tentang perubahan dia yang semula nggak baik gitu ya, jadi semakin lebih baik gitu. Di sini akhirnya ya segala perjuangan dan pengorbanan kamu yang kamu lakukan flashback ke belakang kemarin akhirnya nggak sia-sia gitu, karena momen yang kamu tunggu-tunggu, momen yang kamu nanti-nanti akhirnya tuh datang juga gitu ya, setelah kamu melewati sekian kesabaran, setelah kamu melewati apa ya, setelah kamu mencoba mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu ya, kamu merasa bahwa perjuangan kamu nggak sia-sia. Karena apa ya, dia akhirnya momen yang kamu nanti-nanti dia berubah akhirnya datang juga gitu, dan ini yang membuat kamu, ya salah satu hal yang membuat kamu jadi kayak ngerasa bahagia gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat mungkin kamu merasa bahwa cinta dia ke kamu ini masih belum 100% flashback ke belakang kemarin gitu. Cuman ya setelah kamu melihat ya, melihat dia adanya perubahan seperti itu, ya kamu benar-benar bisa yakin bahwa ya ternyata orang ini masih memiliki ketulusan nih sama aku. Ternyata apa yang saya persepsikan flashback ke belakang kemarin tuh ternyata salah gitu. Ternyata juga orang ini apabila momennya seperti ini gitu, ternyata juga sayang dan cinta dia itu juga tulus yang diberikan sama pasangannya. Yang masih itu yang diberikan sama pasangannya, jadi seperti itu. Terus di sini mungkin flashback ke belakang kemarin yang kamu itu kayak udah kayak bener-bener insomnia, yang kamu bener-bener udah apa ya, dalam artian tuh insomnia ada. Terus juga bisa dibilang tuh yang bener-bener aktivitas kamu itu bener-bener terganggu gitu, terganggu karena ulah dia sendiri gitu yang bikin kamu cemas, bikin kamu merasa khawatir. Yang intinya tuh setiap hari tuh kepikiran gitu, ini orang kenapa tiba-tiba ngilang, nih orang kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Itu kan membuat kamu jadi kepikiran, kamu tidur pun gak bisa tenang gitu. Setelah kamu melihat perubahan dari dia di tahun 2021 ini gitu, kamu jadi lebih bisa menikmati hari-hari kamu seperti sedia kala gitu, seiring perubahan dia juga gitu. Terus coba di sini Clarissa lihat juga untuk kartu yang satunya. Oke. Di sini ada kartu The Empress. Oke. Ini ya, kita ambil 5 kartu. Four of Swords, kemudian di sini juga ada kartu Page of Pentacle, dan di sini juga ada kartu The High Priestess. Oke. Di sini juga ada kartu Six of Wands. Di sini ada kartu The Empress menggambarkan tentang, ya intinya itu kayak apa ya? The Empress tuh menggambarkan tentang, bisa dibilang tuh ya
kamu akan apa ya, merasakan bahagia sih gitu, bahagia daripada sebelumnya, karena bisa dibilang momen yang kamu cari, momen yang kamu tunggu akhirnya itu bisa kamu dapatkan gitu. Setidaknya itu dengan sisi perubahan dia gitu, setidaknya ini mampu membuat intinya tuh kayak mampu mengembalikan senyum kamu kembali. Yang flashback ke belakang kemarin kamu cemberut gitu, akhirnya kamu bisa mengembalikan senyum kamu kembali. Walaupun flashback ke belakang kemarin mempertahankan hubungan bersama dia itu kamu tertatih-tatih itu apa ya, menahan kesedihan, menahan kepedihan, segala sesuatu hal tentang kesedihan yang benar-benar kamu rasakan, kamu tahan dengan penuh kesabaran gitu. Cuman kan akhirnya di tahun 2021 ini membuahkan hasil yang signifikan. Artinya tuh apa? Ya walaupun perubahannya nggak secara langsung, tapi kamu bisa melihat perubahan secara pasti daripada nggak berubah sama sekali. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle. Kartu Pack of Pentacle di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya itu apa sih ya? Bisa dibilang tuh kayak dia datang itu yang kayak seolah itu membawa perubahan baru gitu ya di dalam kehidupan cinta kamu, yang semula kamu ini bener-bener harapan kamu sudah meredup terhadap hubungan ini gitu. Cuman setelah melihat sisi perubahan dari dia gitu, kamu merasa dalam artian tuh kayak rembulan yang terang gitu ya, muncul lagi harapan yang cerah datang lagi gitu, sehingga menimbulkan semangat baru untuk semakin kuat mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam hidup kalian. Di sini juga ada kartu Six of Wands. Six of Wands tuh bisa dibilang tuh mungkin flashback ke belakang kemarin dia itu tipikal seseorang itu yang benar-benar kaku, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dengerin perkataan kamu gitu. Bisa dibilang ya sudah, apapun yang dia lakukan suka-suka dia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Cuman ya setidaknya hal tersebut tuh berhasil kamu jinakkan gitu, dalam arti itu dengan penuh kesabaran kamu selama ini menghadapi dia, dengan penuh kelembutan gitu ya. Ya akhirnya orang ini, hati dia itu mampu terketuk gitu, mampu terketuk bahwa mungkin gitu ya, mulai saat ini di tahun 2021 ini aku harus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan hal tersebut juga salah satu hal yang membuat kamu merasa bahagia gitu. Merasa bahagia apa gitu? Ya ternyata segala bentuk pengorbanan dan perjuangan kamu ternyata nggak sia-sia. Akhirnya momen yang kamu tunggu gitu, ternyata juga membuahkan hasil juga gitu. Terus sini kita lihat. Oke. Di sini ada kartu Six of Swords. Oke, di sini juga ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu juga Six of Cups. Dan di sini juga ada kartu The World. Kemudian di sini juga ada kartu Ace of Swords. Jika dilihat dari kartunya, ini juga salah satu nantinya di tahun 2021 bentuk transisi keindahan yang kamu rasakan. Bentuk transisi keindahannya seperti apa? Ya, kamu akan berjalan meninggalkan kesedihan yang kamu rasakan di tahun 2020 kemarin. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Sebenarnya di dalam diri kamu ada sih keinginan untuk berpindah hati atau mencari hati yang baru, karena orang yang kamu harapkan gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sebenarnya ada keinginan untuk seperti itu, tapi entah kenapa gitu, kayaknya di tahun 2020 kemarin tuh kayak kamu bener-bener gak memiliki kekuatan untuk pergi meninggalkan dia gitu ya, sehingga apa ya, sepertinya di tahun 2021 ini sepertinya hal tersebut itu kamu apa ya, dalam arti berhasil kamu lepas, kamu tinggalkan gitu. Karena apa ya, kamu melihat perubahan dari dia gitu, kamu melihat dia lebih positif lagi daripada sebelumnya. Itu kan yang membuat kamu merasa oke deh gitu, aku akan mengurungkan niatku dan aku akan mempertahankan hubungan ini bersama kamu gitu ya, bersama dia, orang yang kamu sayang. Jadi seperti itu. Terus juga di sini kamu akan melihat dia menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dan lebih bertanggung jawab lagi terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Karena flashback ke belakang kemarin gitu, sisi kedewasaan sepertinya belum berhasil kamu rasakan. Walaupun mungkin dari segi usia dia dewasa gitu, tapi dia
masih belum bisa memaknai arti kedewasaan tersebut. Di sini juga ada kartu The World gitu. Kartu The World tuh ya mungkin penderitaan kamu akan berakhir di tahun 2021 kemarin. Ya, namanya gejolak pasti ada, cuman kayaknya melewati ujian yang benar-benar besar gitu sebenarnya sudah berhasil kamu lewati, dan kamu kedepannya tinggal memikirkan bagaimana cara kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam hubungan kalian. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords di sini menggambarkan tentang intinya tuh kayak kamu jadi lebih ada keberanian lagi gitu, ada keberanian lagi untuk mempertahankan hubungan bersama dia ya, karena dia yang berubah seperti itu gitu. Karena flashback ke belakang kemarin gitu, jangankan kamu apa ya, dalam arti berani menatap masa depan bersama dia, mempertahankan hubungan ini ke depannya aja kayak kamu itu kayak masih apa ya, ngos-ngosan gitu. Karena dia nggak ada perubahan sama sekali, karena bisa dibilang tuh dia apa ya, dalam arti tuh nggak bener-bener nggak bisa diajak untuk serius gitu. Otomatis kamu kan jadi kayak merasa ragu untuk mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Masa pacaran aja seperti ini, bagaimana menderitanya nanti setelah kamu menikah bersama dia. Jadi seperti itu. Dan di tahun 2021 ini ya sepertinya kamu akan lebih berani lebih berani mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Karena apa ya, kamu sudah merasakan gitu dampak perubahan, walaupun nggak besar gitu, tapi kamu masih ada rasa gitu ya, masih ada rasa kekuatan untuk mempertahankan hubungan ini ke depannya sampai benar-benar kebahagiaan datang gitu ya, kebahagiaan datang menjemput kalian berdua. Jadi seperti itu ya, nggak apa-apa gitu, namanya perubahan kan juga membutuhkan setiap proses gitu, karena nggak semua orang itu bisa berubah secara instan. Justru yang biasanya perubahannya secara instan itu berarti ada udang di balik batu, ada sesuatu yang ingin dia incar gitu. Tapi kalau perubahan yang walaupun nggak total gitu, tapi kamu bisa merasakan gitu, itu kan ya nggak apa-apa, lebih baik gitu daripada berubahnya secara total nanti kembali laginya juga secara total gitu. Takutnya kan seperti itu. Terus kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3. Ini kita tata terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping. Di sini ada kartu Four of Cups. Ini energinya hampir sama ya seperti kartu yang nomor 1. Itu doa-doa yang akan doa dan harapan yang akan terwujud di tahun 2021. Oke. Di sini ada kartu The Bar of Fortune. Knight of Cup, kemudian ada kartu Six of Pentacle. Oke, di sini ada kartu ini ya, Pack of Swords, dan di sini juga ada kartu The Magician. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi doa dan harapan yang akan terwujud di tahun 2021 nanti. Di tahun 2021 ini gitu ya. Di sini aku melihat sih bahwa sepertinya kamu benar-benar apa ya, mungkin saat ini gitu ya, saat ini atau flashback belakang di tahun 2021 kemarin gitu. Kamu itu yang kayak seolah-olah itu sedih gitu ya, sedih menunggu sebuah kepastian. Dalam artian tuh gini, di dalam diri kamu memang ada keinginan untuk membuka hati untuk orang baru, tapi di sisi lain gitu trauma kamu juga besar gitu. Kamu takut apabila kamu membuka hati untuk orang baru tapi ujung-ujungnya kamu dipermainkan gitu, kamu dalam artian tuh diperlakukan tidak adil, yang selalu membesarkan ego, sehingga ya ini tuh berujung sama kehancuran gitu. Itu yang kamu takutkan. Tapi di sisi lain gitu, keinginan kamu untuk dalam arti membuka hati untuk orang baru sebenarnya juga ada gitu. Kamu juga kayak ngerasa kesepian apabila sendiri gitu, karena nggak ada seseorang yang mampu menyemangati kamu, nggak ada seseorang tuh yang benar-benar bisa memperhatikan kamu gitu. Terkadang kamu juga ada keinginan akan hal tersebut gitu, cuman
kamu untuk melangkah, membuka hati untuk bersama orang baru itu kayak masih takut gitu. Kamu takut apabila nanti gitu ya, ujung-ujungnya kamu dipermainkan, ujung-ujungnya kamu dihianatin gitu, ujung-ujungnya kamu ditinggalkan pada saat kamu sayang-sayangnya. Itu yang kamu takutkan gitu. Dan di sini kamu akhirnya tuh kayak bener-bener berdoa sama Tuhan gitu. Dalam artian tuh ya segala jodoh gitu ya, segala jodoh dalam hidup kamu itu kamu serahkan gitu ya. Apabila memang di dalam hidup kamu masih diberikan jodoh gitu, ya mohon dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Dan di sini Clarissa lihat sih, memang di tahun 2021 ini, memang di awal gitu, mungkin ada yang sudah merasa bertemu sama dia, atau mungkin ada yang belum. Cuman di sini sih aku lihatnya tuh kayak masih banyak yang belum gitu. Cuman kayak nanti entah di awal, entah di pertengahan, entah di bulan ketiga gitu. Saya yakin pasti nantinya akan ada seseorang yang datang di dalam hidup kamu gitu. Ya bisa dibilang mungkin kamu nggak akan nyangka gitu kalau misalnya dia adalah seseorang yang memang kamu harapkan gitu, karena bisa dibilang ya kedekatan kalian di awal kedekatan yang biasa aja, bahkan bisa dibilang ya hanya sebatas komunikasi gitu, hanya sebatas komunikasi. Mungkin tuh kamu ngerasanya dia nggak bisa serius sama kamu, dan bisa dibilang juga sebatas teman aja deh gitu, teman chatan gitu, teman chatting, teman curhat atau cuman apa gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, nantinya hubungan kalian tuh nanti bener-bener bakalan intens kok gitu. Dan antara kamu dan dia juga nantinya tuh akan ada apa ya, rasa yang kayak saling mengagumi satu sama lain gitu. Saling mengagumi sehingga muncullah gitu perasaan jatuh cinta dan rasa sayang, saling mencintai, saling menyayangi. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa nantinya setelah datangnya dia, walaupun nggak langsung membuat kamu merasa bangga gitu. Karena apa? Ya intinya kan antara kamu dan dia masih belum tahu gitu tentang perasaan masing-masing gitu. Cuman ya antara kamu dan dia nantinya tuh akan sama-sama menerka-nerka gitu, sama-sama mengira-ngira gitu. Apakah dia sayang sama aku nggak ya gitu? Apakah dia juga sayang sama aku nggak ya gitu? Karena kok aku kayaknya semakin lama semakin nyaman ya sama dia. Dia pun juga memiliki perasaan yang sama gitu. Dari situlah nantinya gitu, pasti salah satu di antara kalian akan mengungkapkan tentang perasaan masing-masing gitu. Kalau misalnya aku ternyata sayang sama kamu, kalau misalnya aku juga sebenarnya menginginkan kamu di dalam hidup aku. Cuman kan memang temanya gitu di awal kalian nantinya itu kayak komunikasinya biasa banget. Bahkan kalian akan menganggap bahwa hanya sebatas temen chatting aja gitu. Temen chatting, temen curhat gitu, temen ngobrol lah gitu. Cuman seiring berjalannya waktu gitu, kalian akan merasa apa ya, berada di dalam titik kenyamanan masing-masing. Kamu nyaman sama dia, dia nyaman sama kamu. Intinya itu sama-sama nyaman. Dan dari situlah nantinya lambat laun gitu ya, kalian berdua akan sama-sama mengungkapkan tentang perasaan masing-masing. Jadi seperti itu. Terus di sini orangnya juga mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Dan intinya walaupun nanti kamu nggak langsung jadian sama dia di awal, kan temanya tuh kayak bener-bener kalian sahabatan aja gitu, kayak temen chatting, temen apa gitu. Cuman setidaknya ini juga apa ya, bisa dibilang orang ini bisa mengisi kekosongan kamu walaupun nanti gitu ya antara kamu dan dia belum jadian gitu. Tapi kamu kayak ngerasa nggak sendiri lagi gitu, karena ketika kamu ada beban gitu, kamu berusaha cerita sama dia. Ketika dia ada beban gitu, dia juga cerita sama kamu gitu, sehingga ya kamu kayak ngerasa nggak sendiri aja gitu. Dan ini juga salah satu bentuk apa ya, bisa dibilang tuh kayak kamu jadi sedikit lebih bahagia daripada sebelumnya gitu, daripada sebelum datangnya dia. Terus juga orang ini juga nantinya tuh orang yang bener-bener apa ya, walaupun kalian belum jadian nantinya itu kayak orang ini udah tahu banget gitu, kayak kamu rasanya kenal sama dia tuh kayak udah bertahun-tahun gitu. Padahal jika dilihat gitu kayaknya masih barusan banget gitu. Itu karena apa gitu ya, dari diri kamu ada keinginan untuk berusaha gitu, berusaha tahu tentang perasaan dia seperti apa. Dan dari dia juga sebaliknya ada perasaan yang ingin tahu tentang kamu ini seperti apa karakternya gitu. Otomatis ya kalian berdua akan sama-sama memahami. Nanti pun apabila kalian berusaha dan nanti pun gitu apabila kalian dalam arti jadian dan sampai menikah gitu, kalian nggak akan kaget karena adaptasi kalian tuh bener-bener yang kayak udah tahu di awal gitu, karena kalian mungkin basically-nya itu yang sahabatan gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa nantinya itu bisa dibilang tuh kamu bisa bener-bener bisa menghayati dan meresapi gitu. Dalam artian tuh kesabaran menghasilkan buah yang manis. Ya mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, kok bener-bener ya di saat aku berharap kenapa sih gitu nggak ada seseorang itu yang bener-bener bisa diajak serius mau mendekat gitu. Dan kenapa gitu di saat mungkin kamu suka sama orang tapi dianya itu kayak seolah nggak respect sama kamu dan justru malah suka sama orang lain gitu. Dan tiba-tiba di tahun 2021 ini gitu ternyata hal yang nggak kamu sangka-sangka, nggak kamu duga-duga gitu,
akhirnya juga justru malah berujung keindahan gitu. Yang sebelumnya kan kamu tujuan dia tuh kayak deket dengan dia nggak untuk cari pendamping hidup, nggak untuk mencari pacar gitu, tetapi untuk ya sebatas temenan aja, temen curhat, teman apa gitu. Tapi lambat laun juga justru itu menimbulkan sebuah keindahan tersendiri gitu loh, sebuah keindahan tersendiri, dan ini juga bener-bener bisa kamu rasakan nantinya gitu. Dalam artian tuh rasa kenyamanan akan tercipta dengan sendirinya gitu. Rasa keindahan akan tercipta dengan sendirinya. Jadi lambat laun ya kalian berdua akan sama-sama saling mengerti dan memahami tentang perasaan masing-masing gitu. Terus di sini juga ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune artinya tuh roda terus berputar. Nggak selamanya kok kamu berada di bawah gitu. Terkadang ya kamu ada posisi nantinya tuh di atas bersama apa ya, bersama harapan dan doa kamu gitu. Dalam artian mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya. Mungkin apa yang menjadi harapan dan doa kamu masih belum kamu dapatkan. Mungkin di tahun 2021 ini gitu. Ya walaupun semua pencapaian dan harapan kamu nggak langsung kamu terima gitu, tapi setidaknya kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius gitu, yang benar-benar bisa sayang sama kamu. Itu kan juga salah satu harapan dan doa gitu. Dan bagaimanapun juga ya kamu bisa seharusnya wajib mensyukuri dan bagaimana cara mempertahankan biar kamu berada di atas. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup. Dia nantinya itu kayak hadir dan datang itu kayak penuh dengan kejutan gitu. Yang kayak datang tak diantar gitu ya. Kayak datang tak diundang, pulang tak diantar, kayak semacam kayak gitulah gitu. Cuman ya seolah-olah apa ya, bisa dibilang tuh kayak hadirnya dia gitu, setidaknya itu mampu membawa semangat baru dalam kehidupan kamu, yang semula kamu itu kayak nggak ada semangat deh, yang kayak sedih-sedihan gitu. Cuman setelah datangnya dia gitu ya kamu jadi kayak ngerasa seneng aja gitu, ngerasa bahagia, kayak mendapatkan aura baru aja di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Selain itu kamu juga nantinya tuh akan apa ya, belajar saling mengasihi dan saling menyayangi gitu. Memang orang ini tuh datang di saat menurut saya memang waktunya yang tepat gitu. Di saat kamu memang mengharapkan seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius, sedangkan dia mungkin tuh juga bisa dibilang anggapannya juga sama gitu. Kamu datang di saat waktu yang tepat, di saat dia memang membutuhkan pendamping hidup gitu. Jadi disinilah gitu kalian berdua akan sama-sama saling memahami gitu ya. Akan sama-sama saling memahami, saling mengerti, bentuk saling memberikan kasih sayang dan perhatian satu sama lain tuh seperti apa. Terus juga di sini ada kartu Pack of Swords gitu. Kartu Pack of Swords di sini menggambarkan tentang nantinya kamu dan dia akan sama-sama berjuang dan sama-sama berkorban demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Ya bisa dibilang pertemuan kalian tuh bisa dibilang tuh kayak apa ya? Pertemuan yang benar-benar tuh kayak keajaiban dari Tuhan gitu. Karena kamu nggak sangka-sangka gitu. Ternyata ya yang selama ini deket dengan kamu, dia adalah seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Karena basically-nya kamu deket dengan dia ya udah gitu, kayak temen curhat aja, temen cerita aja, temen chatting aja gitu. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu kan ya akhirnya semuanya terjawab gitu. Dia ternyata memiliki perasaan yang begitu besar sama kamu. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga. Oke, di sini ada kartu ini ya. Eight of Wands. Terus di sini juga ada kartu Seven of Cups. Terus ada kartu Ace of Wands. Terus di sini juga ada kartu Five of Cup. Terus di sini juga ada kartu Eight of Cup. Five of Cup, Eight of Cup ya.
Di sini nantinya itu kayak antara kamu dan dia itu bener-bener susah untuk mengendalikan perasaan satu sama lain gitu. Kamu nantinya tuh kayak bener-bener nggak percaya gitu kalau misalnya kamu sayang sama dia, kamu nyaman sama dia, dan kayak perasaan kamu nantinya tuh nggak bisa dibohongi. Kamu berusaha mengendalikan perasaan kamu, nggak mungkin lah gitu kan. Mungkin dia itu kamu anggap sebagai teman kamu, teman curhat kamu. Masa iya aku suka dan sayang sama dia gitu. Nantinya kamu akan sulit mengendalikan tentang perasaan kamu. Begitu pula juga dia gitu. Jadi antara kamu dan dia bener-bener sama. Terus juga di sini ada kartu Seven of Cup gitu. Seven of Cup tuh ya bener-bener setelah kalian berdua sama-sama saling mengerti tentang perasaan satu sama lain gitu. Ya tentunya masalah itu akan ada gitu. Cuman antara kamu dan dia nantinya itu bener-bener bisa melewati segala masalah dan ujian yang terjadi gitu. Karena basically antara kamu dan dia juga sudah sama-sama saling sayang, sama-sama mencintai. Jadi ya keinginan kuat untuk mempertahankan dan bisa menghadapi masalah itu sangat besar gitu. Jadi nantinya tuh sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun rintangannya, kalian berdua bisa melewati. Terus juga di sini bisa dibilang tuh apa ya? Bisa dibilang tuh kayak eh bisa dibilang tuh kayak datangnya dia di dalam kehidupan kamu itu yang kayak seolah-olah itu kamu udah ngerasa nyaman banget deh gitu, dan kayak seolah-olah itu ingin menyerahkan semua kekuatan kamu, ingin menyerahkan semua hati kamu untuk dia gitu, karena kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu bahwa kamu sudah terlanjur sayang dan nyaman sama dia gitu. Terus juga di sini ada kartu Five of Cup menggambarkan tentang ya bisa dibilang setelah kamu tahu tentang perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu gitu, kamu akhirnya tuh kayak berfantasi tentang keindahan gitu, kehidupan keindahan tuh bersama dia. Dalam artian tuh kamu ingin mempertahankan hubungan bersama dia dengan harapan bisa sama-sama menatap dan menyongsong masa depan bersama orang yang kamu sayang nanti gitu. Terus juga di sini kamu intinya tuh kayak jadi lebih apa ya, dalam artian tuh percaya bahwa setiap langkah kamu gitu ya, bahwa setiap nantinya seiring berjalannya waktu setiap langkah kamu gitu pasti juga akan semakin lama akan semakin indah, semakin lama cinta kamu semakin kuat, dan semakin lama semakin harmonis gitu. Itu salah satu juga harapan kamu mungkin yang bener-bener bisa kamu dapatkan. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat. Oke. Two of Pentacle, kemudian ada kartu ini ya, Nine of Wands, Seven of Wands, Five of Wands. Oke, di sini yes. Di sini ada kartu Two of Pentacle. Two of Pentacle tuh artinya tuh apa ya? Ya, setelah bener-bener di sini tuh kayak setelah kamu bener-bener mempertimbangkan gitu ya, ini tuh perasaan apa sih sebenarnya aku sama dia gitu. Bisa dibilang ya kedekatan antara kamu dan dia tuh awalnya mungkin tuh sahabatan, temenan gitu, nggak ada niat untuk yang seperti itu gitu, sampai pacaran sampai apa gitu. Setelah kamu bener-bener mempertimbangkan gitu, ini perasaan apa ya, kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu memang jatuh cinta dan sayang sama dia. Terus juga di sini ya bisa dibilang Nine of Wands ya. Nine of Wands tuh kamu dalam artinya setelah kalian berdua sama-sama saling mengetahui perasaan masing-masing gitu, kamu jadi positive thinking gitu bahwa ya mungkin dia adalah seseorang yang saya cari selama ini gitu. Dan bisa dibilang ya orang ini juga nantinya akan apa ya, akan ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini, akan ada keinginan untuk membawa kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Bisa dibilang ya nantinya itu akan banyak segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang kalian lewati, walaupun ada masalah besar, walaupun ada halangan dan rintangan gitu. Tapi apabila cinta kamu dan cinta dia sama-sama kuat, saya yakin bahwa kalian berdua bisa sama-sama melewati. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle tuh ya kamu nantinya itu akan merasa lega dengan sendirinya, karena apa yang kamu cari, apa yang kamu harapkan, jadinya tuh kayak kamu benar-benar akan merasakan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.